Dewan Juri yang hormat, menindaklanjuti apa yang disampaikan pembicara pertama yaitu Anissa Yusuf terkait mengapa kami pro terhadap mosi yang ada. Karena jelas yang dibahas adalah hal yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dibanding hal yang sangat jelas yaitu ketimpangan etnis, ras, dan suku. Mengapa kami menguatkan argumentasi kami bahwa yang harus dilaksanakan atau yang harus diadvokasi duluan adalah terkait ketimpangan ekonomi dibanding ketimpangan ras, suku, dan agama dengan berbagai alasan. Jika tadi di dalam mosi kemudian disampaikan argumentasi terhadap dua contoh kasus yang disebutkan di awal, yaitu dengan adanya petisi menyebabkan feminisme dan kesenjangan kulit hitam dan putih sudah selesai permasalahannya. Tetapi bukan di situ poinnya. Adanya petisi tidak menjamin suatu permasalahan selesai. Karena petisi bukan satu-satunya jalan. Karena adanya petisi itu tidak menjamin terhadap tiga hal ini. Yaitu petisi itu tidak jelas dasar hukumnya apa. Jadi tidak jelas dasar hukum petisi itu apa. Yang kedua, tidak jelas follow up-nya. Follow up petisi ini seperti apa, itu tidak jelas. Yang ketiga itu siapa targetnya. Apakah yang membuat petisi bisa menjamin semua orang yang menandatangani petisi adalah manusia atau bukan robot yang dibuat oleh mesin. Jadi seperti itu. Itu alasan kami mengapa tidak setuju dengan petisi. Yang kedua, alasan kami adalah kami tidak setuju dengan argumentasi yang dibangun terkait dengan ketika ada masalah dilaksanakan dengan advokasi yang berkaitan dengan untuk pembahasan atau penindakan terhadap kasus kulit hitam dan putih. Contohnya di Amerika yang disebutkan pada argumentasi di awal. Contoh, mengapa kami tidak setuju dengan hal tersebut? Karena ketika yang dibahas atau yang dibela, misalkan penindasan terhadap kaum kulit hitam, artinya ada satu kaum di luar kulit hitam yang ditindas juga. Karena apa? Ketika kita membela kaum hitam, artinya masyarakat yang melihat ini akan melihat pada sudut pandang yang berbeda, di mana mereka akan menilai bahwa yang menindas adalah kaum kulit putih. Hal tersebut sangat berlawanan dengan apa yang ingin kita bangun di sini, yaitu pemerataan ekonomi. Mengapa? Ketika kita mengarahkan suatu permasalahan terhadap kulit hitam, kemudian kulit putih yang merasa tidak menindas, mereka akan berteriak juga. Mereka akan membahas, kami tidak menindas kaum hitam. Walaupun ada itu adalah oknum. Tapi sebaliknya juga, apakah kaum hitam tidak pernah menindas kaum putih? Pasti ada. Tapi apakah mereka juga protes? Tidak. Makanya hal tersebut harus kita antisipasi dengan apa? Dengan pemerataan ekonomi. Jelas, suatu permasalahan itu muncul karena ketimpangan ekonomi. Misalkan hitam dan putih. Mengapa mereka bisa bertikai atau bisa ada permasalahan? Karena satu, yaitu ketimpangan ekonomi yang sangat jelas. Kontradiksi antara kehidupan kulit putih dan hitam. Contoh di Amerika, orang-orang kulit putih adalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang kulit hitam adalah mereka yang didatangkan dari Afrika menuju Amerika. Apakah kulit putih yang salah? Tidak, karena orang-orang Afrikanya yang mau datang ke Amerika. Nah, karena mereka bekerja sebagai pembantu, artinya mereka itu di bawah derajatnya dibanding kulit putih, di mana pasti ada yang namanya penyiksaan, pasti ada yang namanya marah, seperti itu. Terima kasih.